6 mahasiswa Raka, Fani, Ciwa, Bulan, Dimas, dan Sari mencari tempat tinggal untuk program KKN mereka. Kebetulan ada rumah kontrakan murah di ujung gang. Pemilik kontrakan hanya berkata singkat, "Kalau kalian sanggup, silakan tempati. Tapi jangan pernah buka pintu belakang malam hari." Mereka menertawakan peringatan itu, merasa hanya mitos orang kampung. Malam pertama terasa biasa saja. Mereka makan bersama, bercanda, dan membuat rencana program kerja. Namun ketika semua tidur, Fani mendengar suara cekrek. Ia mengintip ke lorong kosong, tapi lantai terlihat basah dengan jejak kaki yang menuju ke pintu belakang. Keesokan harinya, Sari sedang mencuci piring. Saat menoleh ke kaca dapur, ia melihat pantulan sosok perempuan pucat menyapu tepat di belakangnya. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Sari pucat, tapi memilih diam agar tidak ditertawakan. Warga desa bercerita pada Raka, rumah itu pernah ditempati pasangan suami istri muda. Mereka hilang begitu saja. Sebelum itu, sudah banyak yang tidak betah tinggal di situ. Katanya ada perempuan yang terus menyapu di sana. Raka meremehkan, tapi malamnya ia bermimpi melihat seorang perempuan hamil duduk di bawah pohon besar, menangis, lalu menoleh dengan mata penuh darah. Suatu malam, listrik mati. Semua berkumpul di ruang tengah dengan lilin. Tiba-tiba pintu belakang berderit terbuka sendiri. Dari kegelapan, suara sapu lidi makin jelas. Dimas mencoba bercanda, tikus itu." Begitu ia melangkah, kursi di ruang tengah terhempas sendiri. Lilin padam dan suara perempuan berbisik terdengar, "Aku masih di sini." Fani tiba-tiba jatuh dan tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar, mulutnya berbicara dengan suara parau. "Kenapa kalian masuk rumahku? Pergi, atau kalian akan menyapu bersamaku selamanya." Mereka panik. Ciwao mencoba menahan Fani, tapi tubuhnya sangat kuat seperti bukan miliknya. Di dinding, muncul bekas sapuan merah seperti darah yang tak pernah ada sebelumnya. Malam Jumat, semua mahasiswa ketakutan. Mereka sepakat akan pindah besok. Namun malam itu, Wulan terbangun dan melihat Sari sedang menyapu lorong dengan wajah kosong. Sementara di belakangnya ada sosok perempuan pucat ikut menyapu. Wulan menjerit, membangunkan yang lain. Saat semua berkumpul, pintu kamar belakang terbuka. Di dalamnya terlihat bayangan tubuh tergantung. Dan suara banyak perempuan menangis memenuhi seluruh rumah. Pagi harinya, warga desa menemukan rumah itu kosong. Tidak ada satupun mahasiswa di dalam. Barang-barang mereka tertinggal rapi. Hanya ada satu sapu lidi berdiri tegak di tengah ruang tamu, basah dengan noda merah. Sejak saat itu, kabar beredar. Mahasiswa KKN itu tidak pernah kembali. Mereka sekarang ikut menyapu bersama penghuni lama. Suara ramai perempuan berbisik bersahutan, "Kami masih di sini." Dan semakin banyak. Pak Hasan, lelaki parubaya, pemilik kontrakan itu, selalu terlihat tenang. Setiap ada penyewa baru, ia hanya memberi peringatan singkat. "Kalau kalian berani, silakan tempati. Tapi jangan pernah buka pintu belakang malam hari." Ia jarang menjelaskan lebih jauh. Bagi sebagian orang, ia hanya pemilik yang dingin dan misterius. Namun kenyataannya, Pak Hasan menyimpan rahasia besar. Rumah itu bukan sekadar aset murah, melainkan warisan turun-temurun yang penuh kutukan. Pak Hasan dibesarkan di rumah itu. Saat kecil, ia sering mendengar suara sapu lidi diseret di malam hari. Ibunya selalu bilang, "Kalau dengar suara itu, jangan keluar kamar. Itu hanya orang yang tidak selesai pekerjaannya." Namun suatu malam, rasa penasaran menguasai Hasan kecil. Ia mengintip dari celah pintu kamar. Ia melihat seorang perempuan muda hamil sedang menyapu lantai. Padahal ia tahu rumah itu kosong.
Ketika perempuan itu menoleh, wajahnya penuh darah. Hasan kecil menjerit, lalu pingsan. Rahasia itu perlahan terbongkar. Ayah Hasan ternyata pernah menikah lagi dengan seorang perempuan muda bernama Siti. Suatu malam, Siti ditemukan gantung diri di kamar belakang, meninggalkan janin yang tak pernah lahir. Sejak saat itu, rumah itu berubah. Setiap penghuni baru, cepat atau lambat, akan mendengar suara sapu. Ibunya menyuruh Hasan menjual rumah, tapi sang ayah menolak. Katanya, rumah ini sudah ada penjaganya. Biarkan saja, siapapun yang masuk harus terima akibatnya. Hasan dewasa mencoba mengabaikan semua itu. Ia menikah, punya anak, dan pindah ke rumah lain. Namun rumah tua di ujung gang tetap ia rawat, bukan untuk ditempati, melainkan untuk dikontrakkan. Ia tahu bahayanya. Namun ada sesuatu yang aneh. Setiap kali rumah itu kosong terlalu lama, Hasan bermimpi buruk. Sosok perempuan datang dan berkata, "Cari orang untuk menemaniku, kalau tidak, aku akan menjemput keluargamu." Karena itulah ia selalu mencari penyewa baru, meski hanya sebentar. Pak Hasan masih ingat jelas pasangan muda, Adi dan Maya, yang dulu pernah menempati rumah itu. Awalnya ia ragu menyerahkan kunci, tapi perempuan itu memanggilnya dalam mimpi. Beberapa bulan kemudian, pasangan itu hilang. Polisi sempat datang, tapi tak menemukan bukti apapun. Pak Hasan hanya berkata dengan dingin, "Mungkin kabur, saya tidak tahu." Namun di dalam hati, ia tahu rumah itu sudah memakan mereka. Beberapa tahun kemudian, giliran sekelompok mahasiswa KKN menempati rumah itu. Hasan kembali memberi peringatan, "Jangan buka pintu belakang." 3 minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Mahasiswa-mahasiswa itu hilang tanpa jejak. Barang-barang mereka tertinggal rapi. Polisi lagi-lagi datang, warga bergunjing. Tapi Hasan tetap tenang. Ia tahu rumah itu sedang kenyang.